Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafar Kusuma Mokhtar dengan NIM saya 24172020P dengan mata kuliah Forsek, dosen Pak Surya Yusra, Universitas Bina Dharma. Saya kelas karyawan dengan jurusan elektro. Di sini saya akan menjelaskan 3 jenis cipher. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Caesar cipher. Jadi Caesar cipher ini adalah salah satu cipher paling dasar di mana setiap huruf dalam teks digeser sejumlah tertentu. Caesar cipher menggunakan metode substitusi monoalfabetik, yang berarti setiap huruf pada alfabet digantikan oleh huruf lain yang memiliki posisi tetap berdasarkan pergeseran tertentu. Jadi cara kerja Caesar cipher ini adalah menentukan nilai pergeseran atau biasa disebut dengan shift yang akan digunakan. Misal shift 3. Jadi setiap huruf pada teks asli digeser ke kanan sebanyak 3 posisi dalam alfabet A, B, C, D. D. Jika mencapai akhir alfabet, kembali ke awal. A, B, C, kembali ke awal. Baik, saya akan mencontohkan bagaimana menuliskan Caesar cipher. Saya akan menuliskan kata-kata atau kalimat berikut. Saya makan nasi. Jadi setelah kita membuat kalimat, yang kedua adalah mencari shift atau nilai pergeserannya. Kita akan menggunakan shift 3 aja. Shift 3. Sini saya udah menguningkan biar mudah dibaca. Pertama kita akan mencari kata sayang. Jadi ini yang di atas ini 0 ini adalah abjad normal, dan yang di bawah ini adalah Caesar ciphernya. Baik, kita cari saya. Di sini di abjad ini S adalah V, A adalah D, Y adalah B, A adalah D, pasti makan. Kita cari makan. M adalah P, A adalah D, K adalah N, A lagi adalah D, dan N adalah Q. Spasi nasi, kita cari nasi. N adalah Q, A adalah D, S adalah P, dan I adalah L. Nah, ini adalah Caesar cipher dengan kalimat aslinya adalah saya makan nasi dengan shift 3. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Atbas cipher. Ini adalah tabel yang saya buat untuk menjelaskan tentang Atbas cipher. Baik, saya akan menjelaskan Atbas cipher itu. Jadi ada Atbas cipher ini adalah cipher substitusi sederhana yang membalik alfabet setiap huruf pada alfabet pertama digantikan dengan huruf pada alfabet terakhir, yang kedua dengan yang kedua terakhir, dan seterusnya. Jadi cara kerja Atbas cipher ini adalah buat pasangan antara huruf pertama dan huruf terakhir yaitu Z, dan kedua terakhir Y, dan seterusnya. Setiap huruf dalam teks asli digantikan oleh huruf pasangannya. Saya akan mencontohkan bagaimana Atbas cipher dengan kata-kata
suka forsec. Jadi ini adalah update aslinya dan ini adalah Atlas Cyper. Pertama kita akan mencari S di update asli. S adalah H, U adalah F, K adalah P, A adalah Z, spasi, F adalah U, O adalah L, R adalah I, S adalah H, E adalah V, C adalah X. Nah, berikut adalah Atlas Cyper. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang keyword Cyper. Nah, keyword Cyper ini adalah Cyper yang lumayan bagus untuk keamanannya. Jadi keyword Cyper ini adalah yang menggunakan kata kunci untuk membentuk urutan alfabet baru. Huruf dalam kata kunci ditempatkan di awal alfabet, kemudian diikuti sisa huruf alfabet yang belum digunakan. Jadi cara kerja keyboard Cyper ini adalah, langsung aja kita mencontohkan ya bagaimana cara keyboard Cyper ini. Pertama kita akan mencari kata kunci dulu. Jadi kita menggunakan kata kunci keyword aja ya. Jadi kita menuliskan G, B, O, A, R, D, keyboard. Jadi setelah huruf K, E, Y, B, O, A, R, D ini, kita akan menuliskan abjad sesuai ya. Tapi jika udah ada di sini, kita tidak perlu menuliskan lagi. Seperti huruf abjad pertama A, ini udah ada A, terus B udah ada B, C belum ada, kita tulis C, D, D udah ada ini, E udah ada, F belum ada, terus klik F, G nggak ada, G, H nggak ada, H, I nggak ada, I, J nggak ada, J, K ada, ini yang pertama K nggak usah lagi, tulis K, L nggak ada, tulis L, M nggak ada di sini, M, N, O ada di sini, jadi tidak perlu lagi, langsung aja ke P, terus Q nggak ada di sini, Q, R, nah, R ini berarti nggak usah lagi lompat jadi S, T nggak ada, U, V, W, X, Y, Z. Oke, ada Y. Y ada di sini, berarti langsung aja ke Z. Pas. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kerjanya. Saya akan menuliskan kata-kata atau kalimat. Kamu suka apa? Jadi di keyboard Cyper ini K adalah G, A adalah K, M adalah I, U adalah T, S adalah Q,
Baik, saya ulangnya. S adalah Q, U adalah T, K adalah G, A adalah K, T apa? A adalah K lagi, P adalah M, A adalah A. A adalah K. Di berikut adalah keyword cipher dengan kata kunci keyboard. Bisa juga kalau kita memakai kata kunci lain, misalnya secret SECRT. Jadi kita tulis ini SECRT. Jadi selanjutnya adalah A, B, C udah ada, ini nggak perlu lagi. T, E udah ada, nggak usah lagi. F nggak ada, lanjut. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R ada, ini nggak perlu lagi. R, S udah ada, tidak perlu lagi. T udah ada, nggak perlu lagi. U nggak ada, lanjut. U, P, W, X, Y, Z. Jadi kita keyboard ciphernya berubah karena kata kuncinya kita ubah. Jadi kamu suka apa? Jadi K-nya menjadi H, A menjadi S, M menjadi J, U menjadi U, tetap U. U tetap U. S, P, U tetap U lagi. K menjadi H, A jadi S, A jadi S lagi, P menjadi M, dan A lagi menjadi S. Jadi inilah keyboard cipher dengan kata kunci secret. Baik, adapun dari 3 jenis cipher ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi untuk Caesar cipher ini kelebihannya sederhana dan mudah dipahami. Caesar cipher hanya menggeser huruf-huruf dalam alfabet sehingga mudah diimplementasikan, serta mudah dipecahkan, cepat dalam enskripsi dan deskripsi. Proses enskripsi dan deskripsi bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan menggeser huruf. Adapun kekurangannya, pertama, hanya memiliki 25 kemungkinan 1, 2, 3, 4, 25 untuk mudah ditebak melalui brute force. Jadi kelemahan yang kedua, Caesar cipher ini tidak cocok untuk data sensitif karena mudah dipecahkan. Cipher ini tidak cocok untuk enskripsi informasi rahasia atau yang penting. Yang kedua adalah Atbus cipher. Kelebihannya sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, tidak membutuhkan kunci karena tekniknya tetap sama tanpa kunci tambahan. Cipher ini sederhana untuk digunakan. Jadi kekurangannya yaitu sama seperti cipher Caesar,
keamanannya sangat rendah dan tidak fleksibel karena tanpa kunci atau variasi sebenarnya hanya berfungsi sebagai algoritma enkripsi statis sehingga sangat rentan terhadap serangan. Dan yang ketiga, kelebihan dan kekurangan keyboard cipher. Kelebihannya lebih aman dari Caesar dan Atlas cipher. Dengan adanya kata kunci keyword ini di depan ini seperti secret dan keyboard kita awal buat tadi, cipher ini memiliki variasi enkripsi yang lebih banyak dan tidak bisa dipecahkan dengan brute force sederhana. Jadi keyboard cipher ini lebih aman dari Caesar dan Atlas. Serta kekurangan dari keyboard cipher ini bergantung pada keamanan atau kata kunci yang kita berikan di awal ini. Karena jika sudah ditebak, akan lebih mudah untuk mengetahui dari cipher atau kata kunci tersebut. Jadi berikut adalah 3 jenis cipher yang dapat saya jelaskan. Terima kasih untuk yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.